Spoiler BTTH episode 71 bagian 2. Xiao Yan berhenti ragu-ragu saat pikiran ini melintas di hatinya. Segel tangannya juga tiba-tiba bergerak. Skyfire 3 perubahan misterius. Teriakan lembut terdengar di hati Xiao Yan dan api hati teratai mengkilap di dalam tubuhnya segera mengikuti jalur vena misterius saat beredar dengan cepat. Kekuatan liar dan kekerasan juga perlahan tampak keluar, menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan kekuatan melonjak yang tak tertandingi. Xiao Yan mengabaikan perubahan ekspresi Wuya dan orang lain di sisi berlawanan setelah auranya tiba-tiba melonjak. Cahaya perak di kakinya muncul dan tubuhnya segera bergetar sebelum muncul di belakang kedua orang itu dengan cara seperti hantu. Telapak angin panas menghantam punggung kedua orang ini dengan keras. Reaksi Wuya dan orang lain cukup cepat. Mereka segera dengan paksa membalikkan tubuh mereka ketika mereka merasakan angin panas dari belakang mereka. Segera, tinju mereka, yang dipenuhi dengan douki yang kuat, dengan kejam melonjak maju, dan akhirnya bertabrakan dengan kedua telapak tangan Xiao Yan. Suara keras segera bergema di langit. Riak angin menyebar dan Xiao Yan mundur selangkah. Bahunya bergetar dan kekuatan tersembunyi yang ditransmisikan dari lengannya diselesaikan. Tubuh Wuya juga mundur selangkah karena sangat bergetar sementara tetua bintang 4 Dou Huang di sisinya mundur total 3 hingga 4 langkah sebelum berhasil menstabilkan tubuhnya. Kemerahan memerah melonjak ke wajahnya. Tidak terduga bahwa dia berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh orang ini, yang tampaknya hanya memiliki kekuatan bintang 1 Dou Huang, setelah hanya pertukaran pertama. Dia benar-benar kehilangan banyak muka. Hati-hati. Orang ini seharusnya menggunakan beberapa teknik rahasia yang meningkatkan kekuatannya sebelumnya. Kita hanya perlu menundanya. Begitu dia melemah, akan terlalu mudah untuk mengambil nyawanya. Wuya memang orang yang berpengalaman. Dia segera berhasil melihat alasan mengapa kekuatan Xiao Yan melonjak sekilas sebelum mengucapkan dengan suara yang dalam. Ahli bintang 4 Dou Huang mengangguk. Tatapannya dengan kejam memotong tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan acuh tak acuh menyapu mereka berdua. Setelah memutuskan untuk segera mengakhiri pertempuran di dalam hatinya, Xiao Yan tidak lagi menunda gerakannya. Cahaya perak tiba-tiba melonjak di kakinya. Tubuhnya segera bergetar dan bayangan tetap di tempatnya. Tubuhnya sudah melompat oleh Wuya tanpa peringatan apapun dan muncul di depan bintang 4 Dou Huang. Sok muncul melewati jantung bintang 4 Dou Huang saat Xiao Yan tiba-tiba muncul di depannya. Douki melonjak liar di tubuhnya. Setelah itu, pilar douki yang kuat keluar dari tangannya dan bergegas menuju Xiao Yan. Api hijau giok tiba-tiba naik di tubuh Xiao Yan dan menyempurnakan pilar douki dengan cara yang kuat. Bahkan dengan hanya mengandalkan keajaiban, mantra api, dia tidak akan jauh lebih lemah dari bintang 4 Dou Huang. Selain itu, dia saat ini menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius. Kekuatannya sudah jauh melebihi bintang 4 Dou Huang. Bagaimana serangan pihak lain bisa menyakitinya sama sekali? Xiao Yan menyempurnakan pilar douki dalam sekejap. Tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan bersiap untuk bertabrakan dengan dada tetua. Pinggangnya dipelintir setelah itu dan semua kekuatannya dikumpulkan ke lengannya. Dia segera mengayunkan ke depan dan dengan keras menghancurkan dada yang terakhir. Kekuatan yang kuat merembes keluar. Wajah tetua itu memutih. Erangan lembut teredam dipancarkan dari tenggorokannya. Jelas, serangan jarak dekat yang tiba-tiba dan keras oleh Xiao Yan ini menyebabkan dia menderita beberapa luka setelah gagal bereaksi tepat waktu. Selain merasakan kemarahan di hatinya, tetua itu mengepakkan sayap douki di punggungnya dan buru-buru mundur. Namun, dia belum mundur beberapa meter saat Xiao Yan dengan cepat mengikuti seperti belatung di tulang tarsal. Sudut mulut yang terakhir diangkat menjadi busur padat saat tinjunya membawa suara tajam angin kencang. Itu merobek udara dan dengan keras menabrak dada tetua. Ledakan oktan. Tangisan dingin bergema di hati Xiao Yan saat tinjunya menghantam pihak lain. Kekuatan tersembunyi yang menakutkan yang diasingkan di dalam tulang tinjunya segera melonjak ke segala arah. Akhirnya, itu dipindahkan ke tubuh tetua di tengah wajah terkejut tetua itu. Tiba-tiba meledak sesaat kemudian.
Serangan yang benar-benar fatal ini menyebabkan seteguk darah merah terang segar dimuntahkan dari mulut tetua. Namun, darah segar baru saja meninggalkan mulutnya saat berubah menjadi panah darah yang melesat ke arah tubuh Xiao Yan. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat matanya. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas tepat sebelum panah darah tiba. Gumpalan api hijau giok keluar dan membakarnya menjadi asap. Asap itu dipenuhi bau amis. Jelas, darah cair mengandung racun yang kuat. Meski butuh beberapa saat untuk menggambarkannya, hanya sepersekian detik telah berlalu sejak Xiao Yan meninggalkan bayangan sampai 2 serangan back-to-back. Hanya setelah itu, kekuatan hidup tetua Dou Huang dengan cepat berkurang dan tubuhnya tiba-tiba jatuh. Wu Ya akhirnya berbalik karena terkejut. Matanya terperanjat saat melihat bagian belakang Xiao Yan. Mata Xiao Yan dengan cepat melayang ke arah tetua Dou Huang yang jatuh dari langit yang tinggi. Rasa dingin berangsur-angsur naik di dalam hati Wu Ya. Setelah hanya beberapa pertukaran, seorang ahli bintang 4 Dou Huang sudah mati di tangan Xiao Yan. Terlepas dari betapa bodohnya dia akhirnya mengerti pada titik ini bahwa pemuda itu jelas bukan bintang Dou Huang biasa seperti yang dia bayangkan. Tidak heran dia diundang oleh wanita racun langit. Dia memang bukan orang biasa. Xiao Yan membunuh Dou Huang dalam beberapa pertukaran singkat dilihat oleh para ahli dari kedua belah pihak, yang semuanya bertempur di dalam medan pertempuran yang kacau itu. Sok segera muncul di mata semua orang. Sukacita dengan cepat muncul di hati orang-orang dari sekte racun. Seseorang yang diundang oleh pemimpin sekte memang luar biasa. Pada saat ini, keraguan bahwa para ahli dari sekte racun merasa untuk kelompok Xiao Yan di dalam hati mereka benar-benar hilang. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sudah cukup untuk memungkinkan kelompoknya menjadi VIP di dalam sekte racun. Tentu saja, dibandingkan dengan orang-orang dari sekte racun, wajah para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking cukup jelek. Terlepas dari kekuatan gerbang 10.000 kalajengking, mereka tidak bisa mengabaikan jatuhnya seorang ahli Dou Huang. Bagaimanapun, kekuatan bertarung seperti itu sudah dianggap tingkat atas di faksi mereka. Kehilangan salah satu dari mereka akan menyebabkan mereka merasakan sakit hati yang hebat. Selain itu, hal yang menyebabkan mereka merasakan kejutan terbesar adalah bahwa ahli Dou Huang dibunuh oleh Xiao Yan dalam beberapa pertukaran singkat. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa akan ada ahli dalam barisan sekte racun selain Xiao Yi. Xiao Yan mengabaikan mata terkejut atau kaget di sekitarnya. Tatapannya perlahan beralih ke Wu Ya. Dia sedikit tersenyum padanya. Wu Ya dengan hati-hati mundur beberapa langkah tergesa-gesa setelah melihat senyum Xiao Yan. Ekspresinya serius saat dia melihat Xiao Yan. Dou Qi di dalam tubuhnya diedarkan ke batas pada saat itu. Hatinya tidak berani meremehkan pihak lain bahkan sedikit. Aku juga harus segera menghabisimu. Xiao Yan tersenyum pada Wu Ya. Tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan misterius. Saat segel tangan terbang, banyak bayangan muncul. Energi alam di sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi mengikuti perubahan rumit dari segel tangan. Sok sekali lagi melintas di mata Wu Ya setelah merasakan fluktuasi energi alam di sekitarnya. Hatinya tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal karena telah mengambil inisiatif untuk mencari orang ini. Melihat transformasi ini, jelas bahwa orang ini menggunakan Dou skill dengan kekuatan yang sangat besar. Pikiran ini melintas di hati Wu Ya. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan cahaya ganas melintas di matanya. Jika dia melarikan diri dalam pertempuran besar semacam ini, dia tidak akan lagi bisa berdiri di dalam gerbang 10.000 kalajengking di masa depan. Karena dia tidak bisa mundur, dia hanya bisa bertaruh. Wajah Wu Ya tiba-tiba menjadi ganas ketika dia berpikir sampai saat ini. Kelabang hitam yang ditato di wajahnya tampak lebih menakutkan. Dou Qi yang agak beraroma amis melonjak dari tubuh Wu Ya. Akhirnya, Dou Qi dengan cepat berubah menjadi kelabang energi selebar 70 hingga 80 kaki saat Dou Qi menari di tangannya yang keriput. Wu Ya menghela nafas lega saat melihat kelabang itu terbentuk. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah segar yang tersebar di kelabang energi. Kelabang energi dengan cepat berubah menjadi warna merah darah setelah darah cair dituangkan, tampak sangat ganas. Pergi!
Jari Uya menunjuk ke arah Xiao Yan saat dia berteriak dengan marah. Jumlah kaki yang tak terhitung jumlahnya milik kelabang berwarna darah bergerak secara teratur. Tubuhnya yang besar berubah menjadi sosok darah yang bergegas melintasi langit. Itu berisi aroma amis saat dibebankan pada Xiao Yan dari segala arah. Mata Xiao Yan tenang saat dia mengamati kelabang berwarna darah besar yang bergegas mendekat. Namun, transformasi segel tangannya tidak melambat sedikit pun. Sesaat kemudian, segel tangan tiba-tiba berhenti, membentuk segel yang agak aneh. Riak energi alam di sekitarnya juga mengeras pada saat ini. Buka segel gunung. Tangisan lembut terdengar di dalam hati Xiao Yan. Kemarahan samar melonjak ke wajahnya saat energi yang melonjak di dalam tubuhnya mengikuti beberapa pembuluh darah tetap dan tak henti-hentinya berkumpul di tangannya. Setelah hanya bernafas, cahaya mencolok di tangannya tiba-tiba melonjak dan segel cahaya energi yang lebih dari 10 kaki besar tiba-tiba meletus dari tangan Xiao Yan. Segel cahaya energi terbang di udara. Fluktuasi yang intens muncul pada saat ini sementara udara melarikan diri ke segala arah kemanapun segel cahaya lewat, membentuk ruang hampa. Melihat momentum yang diciptakan segel cahaya ini, sebagian besar wajah mereka yang hadir berubah sekali lagi. Segel cahaya dan kelabang berwarna darah bergegas ke langit sebelum bertabrakan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Ledakan rendah dan dalam bergema di langit karena banyak riak energi seperti zat menyebar ke segala arah. Para ahli di sekitarnya dari kedua belah pihak buru-buru melarikan diri di bawah riak ini. Mereka semua takut terlibat olehnya. Kelabang berwarna darah gagal bertahan dan meledak tiba-tiba beberapa kedipan setelah kedua belah pihak melakukan kontak. Cahaya darah menyebar ke segala arah. Putih pucat melonjak di wajah Wuya setelah kelabang berwarna darah itu pecah. Seutas jejak darah merembes keluar dari mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kelabang berwarna darah itu adalah semacam transformasi substansi douskil yang sangat dia banggakan. Itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia tidak berharap itu akan pecah tepat setelah mereka bertemu. Segel cahaya bergetar dan menghancurkan kelabang berwarna darah seolah-olah itu menghancurkan gulma kering dan kayu busuk. Itu segera menembus lapisan kabut darah dengan peluit. Itu melintas dan muncul di atas kepala Wuya. Setelah itu, tiba-tiba hancur di depan banyak tatapan kaget.